Kemarau panjang yang melanda Indonesia berdampak buruk bagi sektor pertanian. Banyaknya lahan persawahan yang kering membuat produksi padi Nusantara terus menurun. Sebagian besar areal persawahan termasuk di wilayah Sulawesi Utara menderita kekurangan pasokan air sehingga tanah tempat warga bergantung hidup menjadi tidak produktif. Nah, jadi kalau misalnya di Desa Pulutan ini di Minahasa, yang terkenalnya justru gerabahnya. Padahal kalau misalnya kita dari arah Tomohon menuju sini itu kanan kiri semua sawah-sawah. Tadi saya tanya sama Oma Sarja, memang biasanya bertani. Tapi kalau lagi musim kering begini, justru usaha ini yang jauh lebih lancar. Ini yang menopang perekonomian. Maka tidak salah kalau misalnya Desa Pulutan ini disebut sebagai sentra keramik atau sentra gerabah. Ini yang kita mau bikin hari ini, pot. Bikin pot. Apa tadi? Bikin pot ya? Saya bikin pot kecil. Nah, ini tadi apa bilangnya? Kurek ya. Tadi Oma bilang apa? Kurek apa kuek? Kurek, oke. Teknik pukul-pukul ini disebut kurek di sini. Nah, tapi kalau bicara sentra, ya itu tadi sudah banyak juga yang pakai alat putar. Karena permintaan ada terus, jadi semuanya harus tetap berjalan. Ditarik terus. Desa dengan luas sekitar 247 hektar ini memang tak hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai urat nadi yang menggerakkan ekonomi warganya. Kegiatan pembuatan gerabah di Pulutan Minahasa telah dilakukan secara turun-temurun dengan kemampuan yang didapatkan dari nenek moyang mereka. Di masa itu, nenek moyang warga Sulawesi Utara masih hidup berpindah-pindah atau nomaden dengan pola hidup mengumpulkan berbagai jenis makanan yang kemudian ditempatkan di dalam gerabah keramik yang telah dibuat. Tanah liat adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat gerabah. Sebelum dibuat gerabah, biasanya tanah liat harus diproses terlebih dahulu melalui beberapa tahapan pencampuran. Setelah tanah liat siap, baru kemudian bahan ini bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Sebagian besar warga Desa Pulutan berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Bentuk kerajinan yang dihasilkan para pengrajin dari wilayah ini adalah forno atau tungku, belangan, dan vas bunga. Dalam sehari, para pengrajin biasanya bisa menghasilkan sekitar 50 keramik yang kemudian akan dikirim ke berbagai kota di Indonesia dan juga beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Kanada. Pada awalnya, usaha kerajinan di Desa Pulutan ini hanya bertujuan untuk membuat wadah yang akan digunakan sebagai tempat bunga dengan teknik sederhana. Kemudian setelah dilihat menjadi sebuah mata pencaharian yang menjanjikan, para pengrajin mulai mengembangkan teknik penglasiran desain dengan menggunakan cara pengecatan dan pencelupan agar dapat meningkatkan kualitasnya. Jadi ada cetakan begini, semata-mata sih buat estetika aja sama biar pembeli nggak bosen gitu kalau lihat tempat air, tempayan, atau pot begini. Bulat doang, ini dikasih motif. Sistemnya begini tadi atau di tengah-tengah cetak bunga. Ini dikasih bawah. Setelah proses pengukiran, gerabah akan dijemur selama beberapa jam hingga mengeras dan kering. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembakaran dan penyempurnaan bentuk dalam tahap finishing. Ada beberapa macam teknik pembakaran pada gerabah atau tembikar. Pertama, yang menggunakan alat pembakaran forno atau sejenis oven. Kedua, para-para, yaitu teknik dengan menggunakan cara yang lebih tradisional, di mana proses pembakaran dibantu dengan bahan jerami ataupun minyak tanah. Nah, kalau itu saya buatnya dibakar pakai ada tungku besar gitu kan, kita jaga api rame-rame. Nah, kalau di sini ada juga sistem forno seperti itu, tapi kalau kita yang mau kita bakar tidak terlalu banyak, bisa pakai ini nih, bisa pakai para-para begini. Setiap daerah selalu memiliki ciri khas dalam membuat sebuah kerajinan. Di Desa Pulutan, getah pohon damar dimanfaatkan oleh para pengrajin sebagai bahan untuk menambal dan juga membantu menguatkan lapisan gerabah layaknya sebuah lem.
ini pembaruannya. Jadi kalau misalnya saya pernah buat tempayan juga, itu tidak ada pakai yang dileleh-lelehkan begini. Yang dilelehin itu ini. Ini adalah getah damar. Jadi maksudnya biar lapisan dalamnya itu terlapisi seperti di pelitur. Nah, itu jadi tidak cepat bocor. Bayangkan, dari tangan-tangan ahli, nih, tangan seorang Oma Sarce, lahirlah tempayan-tempayan. Nah, ini kalau menurut saya ini keren banget. Jadi kalau dijadikan sentra seperti ini, jadi perekonomian juga tertopang.